Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, bertemu lagi dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Hari ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal lapisan-lapisan atau zona-zona yang ada di bawah laut. Wah, kira-kira ada zona apa saja dan seperti apa ciri khasnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Di sini ada kertas buffalo besar yang tadinya tergulung. Teman-teman kecil bisa ikuti lipatannya untuk dilipat seperti ini. Kemudian di sini ada kertas yang berisi informasi serta gambar-gambar mengenai setiap zona. Lalu di sini ada bahan-bahan eksperimen yang akan kita gunakan. Yaitu ada pewarna makanan, ada sabun pencuci piring, kemudian ada minyak, ada sirup jagung, air, toples, pipet, dan juga ada tusuk sate. Kita akan simpan dulu untuk eksperimennya. Kita akan terlebih dahulu menggunakan kertas-kertas ini. Pertama-tama kita akan menggunting-gunting terlebih dahulu kertas-kertas ini. Teman-teman kecil juga boleh mengguntingnya. Nah, kita akan potong semua bagiannya. Sampai terpotong semuanya seperti ini. Nanti kita akan tempelkan satu persatu. Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil menempelkan dulu nama-nama dari setiap zonanya. Nah, ada sunlight zone. Sunlight zone ini adalah zona perairan dangkal atau zona laut dangkal. Nah, jadi kita bisa tempelkan dulu sesuai dengan gradasi warnanya.
kemudian ada twilight zone, ada midnight zone, dan terakhir ada abyssal zone. Kita bisa mulai tempelkan. Kalau teman-teman lihat, ini warnanya bergradasi ya, dari biru yang paling terang ke biru yang paling gelap. Kemudian ini ada twilight zone. Lalu selanjutnya ada midnight zone. Semakin lama warnanya semakin gelap. Lalu yang terakhir ada abyssal zone. Nah, sudah kita tempelkan seperti ini. Sekarang kita akan cocokkan yang ada gambarnya ini. Kita akan mencocokkan warnanya. Ayo teman-teman, kita cocokkan yang mana yang warnanya sama. Nah, kita cocokkan ya, warnanya sudah sama. Ini adalah hewan-hewan atau benda-benda yang ada di area sunlight zone, twilight zone, midnight zone, dan abyssal zone. Kita lihat di sunlight zone atau di perairan laut dangkal, kita bisa menemukan penyu, kemudian ada lumba-lumba, ubur-ubur, kemudian ada killer whale atau paus pembunuh, kemudian ada juga penyelam. Nah, teman-teman kecil, disinilah tempat banyaknya biota laut atau hewan-hewan laut hidup. Jadi yang biasa kita temukan nih, hewan-hewan laut, ikan-ikan, itu biasanya kita temukan di laut dangkal atau di sunlight zone. Kita mulai tempelkan ya. Nah, ini adalah laut dangkal. Jadi kalau ada ikan-ikan yang cantik-cantik, yang biasanya warnanya terang ya, kemudian juga ada rumput laut biasanya di sini. Terumbu karang, anemon, semuanya ada di area sunlight zone. Kalau masuk lagi lebih dalam, kita akan masuk ke twilight zone, di mana matahari sulit sekali masuk ke dalam area ini. Nah, di area ini biasanya kita akan menemukan hewan ikan pedang, ikan tuna, kemudian udang, dan kapal selam bisa masuk sampai ke area ini. Jadi hanya sampai ke area ini. Namanya twilight zone. Kita tempelkan juga. Nah, kita berpindah ke perairan laut yang jauh lebih dalam dan tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Makanya biasanya hewan-hewan di zona ini mereka punya kemampuan untuk mengeluarkan cahaya mereka sendiri. Ada hewan-hewan yang bentuknya mungkin unik-unik. Ya, biasanya hewan-hewan ini juga dapat hidup nih di
laut yang sangat dalam dan gelap. Tekanan di area ini juga besar. Nah, ini disebut sebagai midnight zone. Di sini ada cumi-cumi raksasa, blobfish atau ikan blob. Nah, ikan blob ini teman-teman kecil kalau misalnya kita bawa ke luar laut, maka bentuknya akan berubah seperti puding. Ya, jadi bentuknya berubah menjadi lembek dan tidak berbentuk. Tapi kalau dia berada di dalam midnight zone, maka dia akan berbentuk utuh ya, seperti ini. Kemudian ada juga ini adalah anglerfish. Anglerfish ini adalah jenis ikan yang dapat mengeluarkan cahaya di antena kepalanya. Jadi ini ada lampu di bagian depan kepalanya. Terkadang ya, sperm whale atau hiu yang besar sekali itu dia bisa juga masuk sampai ke sini karena sperm whale dikenal sebagai salah satu hiu atau salah satu hewan laut yang memiliki kemampuan menyelam sangat baik. Kita tempelkan juga midnight zone. Nah, di area ini sulit sekali untuk manusia bisa masuk karena tekanan airnya sangat besar. Ya, bahkan kapal selam juga tidak bisa menembusnya. Dan lapisan yang paling terakhir atau zona yang paling terakhir ini zona yang sangat gelap dan hewan-hewan di sini biasanya bentuknya pipih karena tekanannya juga sangat besar. Disebut dengan abyssal zone. Nah, abyssal zone ini dikenal sangat gelap karena tanpa cahaya matahari. Nah, hewan-hewan yang berada di sini biasanya hewan-hewan yang memang memiliki kemampuan untuk menahan tekanan yang tinggi dari air, juga biasanya bentuknya pipih. Sini ada bintang laut, juga ada yang namanya tripod fish. Jadi ikannya punya kaki panjang, tulang-tulang kaki panjang seperti ini. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan ya gambarnya. Kita akan mencocokkan penjelasannya. Jadi teman-teman kecil nanti bisa minta mama atau papa atau siapapun yang ada di rumah untuk membacakan penjelasannya. Tapi kalau teman-teman kecil sudah bisa baca, berarti teman-teman kecil boleh baca sendiri. Kita cocokkan dulu ya warnanya. Teman-teman kecil boleh cocokkan warnanya. Kemudian kita akan tempelkan. Nah, kita baca sama-sama ya, bahwa zona laut dangkal atau sunlight zone itu bagian ini masih sering mendapatkan cahaya matahari. Nah, suhu di sini tuh cenderung hangat. Jadi banyak sekali hewan laut yang bisa hidup atau juga tumbuhan laut yang bisa hidup. Nah, kalau teman-teman pernah tahu ikan pari, penyu ya, tadi kita lihat juga ada hiu, lumba-lumba dan hewan-hewan lainnya, itu biasa kita temukan di zona laut dangkal atau sunlight zone. Oke, selanjutnya twilight zone. Nah, twilight zone ini tidak memiliki akses yang cukup ke sinar matahari, sehingga sangat sedikit sinar matahari yang berhasil mencapai zona ini karena dalam sekali ya. Nah, salah satu hal yang menarik nih, ikan-ikan di sini biasanya bentuknya juga unik-unik ya. Kita bisa melihat hewan yang bentuknya unik-unik, beberapa juga dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Tadi hewan yang ada di sini, ada yang ingat? Ada swordfish atau ikan pedang, tuna ya. Nah,
Kemudian di sini midnight zone. Nah, di midnight zone ini jauh lebih dalam lagi ya, di mana ini hampir tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi cahaya yang ada di bagian laut ini hanya berasal dari hewan-hewan yang hidup di dalamnya saja. Seperti tadi ya, ada anglerfish, kemudian juga ada blobfish. Nah, cahayanya hanya muncul dari hewan-hewan saja. Jadi karena cahaya mataharinya sudah hampir tidak ada. Kemudian ada zona abisal. Nah, zona abisal ini itu dalam sekali dan disebut juga sebagai lubuk laut atau palung laut. Karena tekanan lautnya besar, memang hanya sedikit nih hewan-hewan yang bisa tumbuh atau yang bisa hidup di sini. Kita sudah selesai nih membuat buku mengenai lapisan-lapisan atau zona-zona di laut. Nanti teman-teman kecil bisa buka kembali dan bisa baca kembali. Sekarang kita akan membuat eksperimen. Nah, kita akan membuat eksperimen dengan menggunakan air, kemudian di sini ini ada air, lalu ada sabun, ini sabun untuk mencuci piring, lalu ada minyak dan juga ada sirup jagung. Kita akan memberikan warna terlebih dahulu pada semua komponen kecuali minyak ya. Ini adalah baby oil atau minyak yang bisa digunakan untuk bayi. Tidak akan kita berikan warna. Yang lain boleh teman-teman kecil berikan warna. Kita buka, jadi kita beri warnanya langsung di sini. Boleh kita masukkan. Nah, untuk yang sirup jagung kita berikan 3 tetes. Kita berikan 3 tetes pewarna makanan. Lalu untuk sabun kita berikan 1 tetes saja. Nah, kemudian teman-teman kecil bisa aduk seperti ini. Kita kocok seperti ini sampai warnanya berubah. Begitu juga dengan yang sirup. Kita bisa simpan seperti ini. Nah, sirupnya ini sangat kental ya. Konsistensinya sangat berat, jadi boleh kita aduk seperti ini. Boleh dibantu oleh mama dan papa juga untuk mengaduknya. Nah, lalu untuk air kita hanya membutuhkan sedikit saja. Jadi kita bisa menggunakan tusuk sate untuk mengambil sedikit warnanya. Nah, jadi warnanya akan sangat tipis seperti ini. Ya. Kalau sudah, maka kita akan mulai menuangkannya. Kita akan menuangkannya satu persatu, mulai dari sirup jagung. Kita mulai dari sirup jagung dulu ya. Warnanya biru tua. Ini melambangkan lapisan yang terdalam
dari lautan, yaitu abyssal. Selanjutnya kita akan menuangkan sabun pencuci piring. Ini akan melambangkan zona yang selanjutnya, yaitu zona midnight atau midnight zone. Kita akan tuangkan perlahan-lahan. Jika sudah, nah teman-teman kecil bisa lihat ya dari samping bahwa terjadi perbedaan warna. Sekarang kita akan tuangkan air secara perlahan-lahan ya teman-teman kecil, pelan-pelan. Nah, teman-teman kecil bisa lihat ya, air membuat lapisan lainnya yang warnanya jauh lebih terang dan ini melambangkan twilight zone. Dan yang terakhir kita akan membuat sunlight zone atau zona laut dangkal di mana cahaya matahari bisa masuk. Kita akan menggunakan minyak atau baby oil. Kita tuangkan perlahan-lahan. Sudah selesai. Lihat teman-teman kecil, kita punya zona abyssal, zona midnight atau midnight zone, twilight zone, dan juga sunlight zone. Kita bisa tutup dan jangan kita goyangkan ya teman-teman kecil. Terima kasih sudah membuatnya bersama-sama. Bagaimana kegiatan kita kali ini teman-teman kecil? Kita sudah mengenal zona-zona yang ada di lapisan laut. Ada sunlight zone, twilight zone, midnight zone, dan juga abyssal zone. Wah, menyenangkan ya, nanti fakta-faktanya bisa teman-teman kecil baca kembali bersama dengan keluarga di rumah. Tadi juga kita sudah membuat, lihat ini melambangkan zona-zona laut yang tadi kita sudah pelajari. Terima kasih banyak ya, hari ini sudah membuatnya bersama-sama Miss Gaida dan beraktivitas bersama-sama. Semoga teman-teman kecil mendapatkan sesuatu yang baru dan juga bersenang-senang selama prosesnya. Kalau misalnya ada yang tidak berhasil dalam eksperimennya, tidak apa-apa, boleh dicoba kembali dengan bahan-bahan yang sama. Eksperimen memang membutuhkan waktu atau percobaan berkali-kali sampai berhasil. Jadi jangan khawatir, dicoba terus, kalau sudah berhasil dikirimkan ya fotonya melalui grup atau melalui Instagram. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.